Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Tahu menerima kasih, tetapi tidak tahu berterima kasih, merupakan sebuah sikap yang tidak dikehendaki Tuhan. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Demikian gugatan Yesus dalam Injil pada hari ini. Perbedaan sikap para kusta setelah mereka disembuhkan Yesus sedikitnya menghantar Anda dan saya untuk merenungkan beberapa hal berikut ini. Pertama, Allah yang penuh kuasa bersikap inklusif. Kuasa Allah yang penuh kasih tidak pernah membeda-bedakan manusia. Tidak ada orang Yahudi dan orang Samaria. Tidak ada orang pribumi dan orang asing. Tidak ada orang Yahudi dan non-Yahudi. 10 orang kusta dengan latar belakang yang berbeda memperoleh belas kasih yang sama, yaitu ditahirkan dari penyakit kusta. Kasih Allah yang bersifat inklusif ini mengajak kita untuk mengasihi tanpa memandang perbedaan. Memang dalam keseharian hidup, standar kita dalam mengasihi sesama itu berbeda-beda. Kasih orang tua kepada anaknya jauh lebih besar daripada kasih kepada anak tetangga misalnya. Ini agak berbeda dengan sikap Allah. Dia justru membiarkan putra tunggalnya menderita demi menyelamatkan semua manusia. Apakah cara Allah mengasihi kita seperti itu masih kurang? Kalau kita menjawab bahwa kasih Allah sangat luar biasa, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita tidak bersyukur? Dan yang kedua, Allah yang berbelas kasih patut dikasihi. Allah patut dikasihi bukan karena Allah miskin akan kasih, sebab Allah adalah kasih itu sendiri. Ajakan untuk mengasihi Allah merupakan cara kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kasih-Nya, sekaligus ajakan untuk mengangkat kasih kita yang bersifat terbatas kepada kasih Allah yang tidak terbatas. Sekali lagi, tanpa persatuan dengan kasih Allah, kasih kita terkotak-kotak. Hanya sebatas dalam rumah, hanya sebatas dalam kampung, dalam kantor, tempat kerja, dalam kelas atau sekolah, bahkan dalam agama kita masing-masing. Hanya dalam relasi kasih dengan Allah, seorang asing tetap dicintai dan seorang musuh tetap dikasihi. Pada titik ini, kita mesti mengakui dengan jujur bahwa kita tidak akan bisa mengasihi dunia sembari membelakangi surga. Kita tidak akan mampu mengasihi sesama sembari membelakangi Allah. Allah patut dikasihi agar kita mampu mengasihi siapapun dalam hidup kita. Maka tidaklah heran jika dalam 10 perintah Allah, Allah memerintahkan Anda dan saya untuk mengasihinya lebih dari segala sesuatu, agar dalam Dia kita dapat mengasihi segala sesuatu sesuai kehendaknya. Sebab kecintaan kita kepada segala sesuatu tanpa menempatkan Allah sebagai tujuan dapat mengubah cinta menjadi neraka. Dan yang ketiga, Allah dicintai dengan cara tersungkur dan bersyukur. Kata tersungkur dalam kitab suci selalu dalam relasi Allah sebagai Tuhan dan segala makhluk sebagai hamba, termasuk malaikat, manusia, bahkan iblis. Para malaikat tersungkur di hadapan Allah. Dapat kita baca kisahnya dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu bab 7 ayat 11 tertulis seperti ini. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta. Dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Tidak hanya malaikat, para iblis juga tersungkur tidak berdaya di hadapan Allah. Salah satu kisahnya dapat kita baca dalam Injil Markus bab 3 ayat 11. Di mana tertulis, bila mana roh-roh jahat melihat dia, yaitu Yesus,
mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Memang tersungkurnya iblis bukan tanda bahwa dia menyembah Allah, tetapi tanda ketidakberdayaan iblis di hadapan Allah. Dalam Injil hari ini, seorang Samaria, orang asing itu yang telah tahir dari kustanya berkat sabda yang keluar dari mulut Kristus, tersungkur di hadapan kaki Yesus Sang Guru sebagai ungkapan syukur. Adakah kita tersungkur saat bersyukur? Adakah kita menempatkan diri sebagai hamba di hadapan Tuhan ketika Tuhan menjawab doa kita? Jangan sampai syukur kita hanya sebuah selebrasi yang mau menunjukkan kepada orang yang berburuk sangka, seperti yang dilakukan oleh 9 orang kusta yang lebih mengutamakan menunjukkan diri kepada imam-imam dan sesama daripada kembali kepada Allah yang telah membuat diri mereka sembuh. Hati-hati, syukur dalam arti yang paling dalam bukan sebuah selebrasi, tetapi tersungkur untuk bersyukur kepada Allah. Mungkin bukan dengan membanggakan diri, tetapi dengan linangan air mata penuh haru, karena Tuhan menoleh kepada Anda dan saya, seraya menjawab doa-doa kita. Tuhan memberkati kita semua.